tawaran berkomunikasi di satu tempat bisa juga efektif di tempat yang lain. Ketika saya menawarkan ini loh begini, ya mungkin saja di tempat Bapak dan Ibu tidak bisa begini Pak, tapi harus begitu. Ya itu mungkin pengayaan ya. Jadi kita semakin banyak alternatif komunikasi yang bisa kita lakukan, diharapkan itu bisa memperkaya proses kita berkomunikasi dengan siswa maupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pembelajaran kita baik di kelas maupun di luar kelas. Oke, itu mungkin sedikit pengantar singkat padat. Kalau Bapak sering disebut oleh mahasiswa Bapak di reguler itu, Pak Arif ini kalau menjelaskan sesuatu singkat, padat, dan tidak jelas. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mengalami, wah ini singkat banget gitu ya, padat banget, tapi kok nggak jelas, berarti saya sebagai dosen berhasil mempertahankan ketidakjelasan tersebut. Ya, jadi ya mari kita sama-sama lah mengurangi ketidakjelasan tersebut dengan kita saling berdiskusi ya. Oke. Biasanya pertemuan pertama ya kalau dalam bahasa itu adalah kontrak perkuliahan ya. Kontrak perkuliahan, kemudian mungkin ada sedikit perkenalan. Ya mungkin Bapak dan Ibu sudah saling mengenal ya, sudah semester 6. Ya insya Allah Ibu dan Bapak sudah saling mengenal sekitar 39 mahasiswi dan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini. Ya, 40 karena dengan Bapak. Ya, Bapak baru masuk. Ya moga-moga angka 40 ini adalah angka keramat ya. Angka keramat. Jadi kalau 40 hari sudah itu berarti itu kan begitu ya. Oke. Mungkin kita coba kontrak belajar bahwa Bapak dan Ibu dengan sukarela maupun ketidaksukarelaan telah memilih mata kuliah komunikasi pembelajaran di era digital. Ya, rela maupun tidak rela ya. Karena memang mata kuliah itu ditawarkan di semester 6 dan Bapak katanya wajib untuk Bapak dan Ibu wajib untuk mengambil mata kuliah tersebut. Deal ya, jangan sampai Bapak dulu punya seorang mahasiswa ya kasus juga ya. Dia pertemuan pertama nggak ikut. Pertemuan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dia ikut. Nah, pas pertemuan ketujuh, biasanya kan mahasiswa suka minta, karena persiapan untuk UTS, suka minta kisi-kisi ujian, kisi-kisi UTS. Lalu mahasiswa Bapak kaget. Ya, tentu saja Bapak juga kaget ya. Kenapa? Karena dia mengatakan, aduh mohon maaf Pak, saya salah masuk kelas. Saya harusnya mata kuliah A, tapi masuk ke Bapak mata kuliah B. Ya kebetulan mata kuliah itu Bapak dua-duanya yang ngampu. Ya Bapak juga kaget. Ini lalu selama setengah semester itu Anda ngapain gitu loh? Mendengarkan materi Bapak ya, mengerjakan tugas. Kok baru ngeh bahwa dia salah masuk kelas. Nah ini juga sama mungkin ya. Moga-moga Bapak dan Ibu tidak ada yang masuk kelas, tidak ada yang salah kamar, tidak ada yang salah ruangan ya. Sehingga insya Allah selama 14 kali pertemuan, 12 kali materi, dan 2 yang nggak tahu ya. Kalau bagi Bapak 2 pertemuan itu ya senang aja ya. Sekali-kali kan bikin susah orang lain kan di 2 pertemuan itu ya. Iya, ujian tengah semester dengan ujian akhir
semester. Bapak sih gampang, tinggal bikin soalnya ya. Teman-teman kan yang bikin pusing itu begitu ya. Belum lagi nanti kalau kemarin masih Pak Dr. Ali, tolonglah katanya tugasnya supaya tetap Bapak dan Ibu tersentuh dan menyentuh materi perkuliahan. Mohon katanya tugasnya agak sedikit diberi bobot yang lebih berat katanya. Waduh, Bapak ya kemarin dia udah kasihan ya, karena Bapak nggak tahu tiap semester, tiap pertemuan setelah memberikan materi nanti yang asinkronus, biasanya Bapak memberikan tugas, ya. Cuma untuk ada kutip ya, supaya Bapak dan Ibu tidak stres, jangan kaget kalau misalnya kalau Bapak menitipkan bukan tugas, tapi bekal ngopi. Bekal ngopinya kenapa? Karena kan kita kuliah pagi ya, hari Sabtu. Nah, Bapak titip bekal ngopi untuk malam mingguan. Ya, malam mingguan moga-moga bisa dikerjakan malam hari sehingga bisa dikumpulkan. Nah, itu bekal Bapak dan Ibu malam mingguannya. Kalau kemarin nonton TV, sekarang mengerjakan tugas dari Bapak. Jadi, Bapak terus terang nggak pernah ngasih tugas, tapi ngasih bekal ngopi. Ya, kopinya kadang-kadang terasa pahit sekali ya, kadang-kadang tidak terasa kok ini kopi atau sirup gitu ya, saking manisnya. Jadi jangan kaget ya, selain dua pertemuan UTS dan UAS, insya Allah selama berarti 11 ya mungkin ya, 11 pertemuan Bapak akan menitipkan kopi untuk diseduh, untuk dinikmati ya, dan kalau misalnya bisa dikerjakan dalam tempo sesingkat-singkatnya itu akan lebih bagus ya, walaupun pengalaman kalau mata kuliah saya melalui daring ini ya, mungkin tadi juga Bapak lihat di beberapa di WAG kelas kita ini ada yang masih kesulitan untuk menemukan sinyal ya, nggak tahu tuh sinyalnya jalan-jalan kemana gitu ya, jadi harus dicari, padahal nggak usah dicari ya, diadakan gitu ya, tapi ya diadakan juga kalau nggak ada sinyalnya gimana Pak, ya cari berarti balik lagi ya, ngejar-ngejar sinyal gitu kan, ngejar-ngejar sinyal, tapi ya nggak apa-apa lah, moga-moga ini kalau di daerah Bapak kalau hujan insya Allah hilang. Jadi nggak ada sinyal ya, sama ya. Jadi mohon juga dimaklumi kalau misalnya tiba-tiba kita dari asik-asik sinkronus tiba-tiba menjadi sinkronus, terbalik ya itu ya. Kita lagi ngobrol begini tiba-tiba hilang sinyal ya, apa boleh buat ya, bukan kita yang mau ya, tapi mungkin karena alam yang mengajak kita untuk beristirahat, tidak meneruskan perkuliahan kan gitu ya, memberikan kesempatan kita untuk istirahat. Oke, jadi kita akan melaksanakan sinkronus selama 4 kali ya kalau nggak salah. Sekarang ini sebentar, hari ini mungkin biasanya Bapak sebelum UTS kita ada sinkronus, kemudian setelah UTS kita juga sinkronus, kemudian sebelum UAS. Kalau sebelum UAS kan ya menitipkan pesan-pesan terakhir lah, ya pesan-pesan terakhir mata kuliah, semoga Bapak dan Ibu bisa mengerjakan dengan baik kan begitu ya. Walaupun ya tetap aja bekalnya kopi pahit ya, karena Bapak hanya menitipkan soal. Kalau sekarang katanya soalnya harus lebih detail. Kata Bapak, gimana Bapak aja, kan Bapak dosennya ya. Ya gimana Bapak aja. Terus Pak, jangan gampang-gampang. Enggak gampang kok, susah, tanyain aja mahasiswa Bapak. Kan gitu ya, kan suka ada evaluasi sesama dosen PJJ tuh. Tuh Pak Aris kalau bisa agak sedikit teoritis lah, ngapain teoritis, tinggal baca. Ya, jadi jangan kaget mungkin nanti
saya mengajak Bapak dan Ibu itu, kalau secara teoritis pengetahuan, kayaknya apa Profesor Kiai Haji Google jauh lebih pintar dari kita ya. Ya, Pak Kiai Google itu, waduh, hafal banget itu ya. Apalagi sekarang cucunya ada kan, Neng Ai. Ya, Neng Ai itu pintar juga, tinggal ngetik apa dia bisa jawab apapun. Jadi bagi Bapak, mohon maaf, mungkin kita lebih banyak pada refleksi apa sih yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Jadi mungkin nanti soal-soalnya itu, tugas-tugasnya itu adalah ceritakan pengalaman Bapak dan Ibu. Jadi ya kita mungkin merefleksi apa sih yang sudah kita lakukan, berkomunikasi dengan siswa itu seperti apa. Bapak pikir itu jauh lebih praktis, jauh lebih menggugah kita untuk bisa memperbaiki. Kalau misalnya kita kurang bisa berkomunikasi, maka kita bisa memperbaiki proses komunikasi kita kepada siswa maupun kepada pihak-pihak terkait. Tahun kemarin itu ada mahasiswa yang menyarankan, Pak, kalau bisa jangan tentang pembelajaran aja, tapi tentang kehidupan semua, proses komunikasi antar manusia secara umum. Ya kata Bapak, silahkan aja lah. Bapak kan cuma sebagai dosen, sebagai fasilitator ya. Kita bisa diskusikan tentang komunikasi. Nah, salah satu sub bahasan komunikasi ya sesuai dengan mata kuliah ini, komunikasi pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah tentang komunikasi, ya mari kita diskusikan. Ya, Insya Allah Bapak akan jawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu, walaupun jawabannya adalah saya tidak tahu. Yang penting kan Bapak bisa jawab ya. Saya tidak tahu ya, kayak gitu ya, selesai gitu. Yang penting jawabannya ada, tidak ngambang gitu ya. Ya kita bareng-bareng lah kita cari solusinya yang terbaik ya. Itu terkait dengan tugas. Kemudian kita akan bersilaturahmi selama perkuliahan ini di hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam 8.00 ya. Kalau di Bapak itu biasanya sampai dengan jam 08.01. 1 menit cukup ya. Coba assalamualaikum, matiin gitu ya. Ya mungkin aja kan Bapak ada kegiatan. Ini juga baru pulang dari semacam FGD ya. 2 hari ini tidurnya cuma 2 jam. Ya kemarin pas ini ketiduran terus-terusan. Jadi ya mungkin ada kutip lah, cuma screenshot bahwa kita sudah melakukan perkuliahan ya, tapi tidak melaksanakan secara full mungkin ya. Ya moga-moga waktunya bisa fleksibel aja lah ya. Fleksibel saja, jadi tidak kalau jam 8 kita konstruksinya jam 9:30 ya, kalau nggak salah sampai 9:30 ya. Sampai 9:30 Pak, nggak boleh kurang. Ya silahkan aja. Teman-teman tetap on cam kan gitu ya, tetap sinkronus, Bapaknya enggak kan gitu. Sama aja kan? Yang penting Bapak sudah memberikan, sudah masuk silaturahmi. Kalau teman-teman menganggap, wah ini kebetulan Pak, kalau di kelas Bapak tuh suka, ya nggak tahu mahasiswa sekarang ya, kadang-kadang suka lucu juga. Jadi begitu Bapak bilang, mohon maaf, Bapak tidak bisa menemani teman-teman di kelas sampai selesai karena ada tugas rapat di rektorat. Itu mahasiswa Bapak tuh bukannya sedih, tapi langsung, yes, makasih Pak. Akhirnya kita bisa rujakan juga Pak, katanya. Ya Allah, jadi acaranya mata kuliah itu jadi rujakan gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin juga Bapak dan Ibu juga punya kegiatan lain, jadi kalau misalnya Bapak ada kegiatan, ya mohon maaf. Mudah hari ini Pak Rektor minta kami semua untuk hadir di kampus. Tapi ya kata Bapak, aduh perasaan kok udah capek gitu ya. Maklum lah kalau Bapak kan sudah muda ya, kan Bapak melihat ada beberapa nih teman-teman Ibu Bapak yang sudah muda.
Kalau sudah muda kan tidak sama dengan yang sedang muda ya. Ya, kalau Bapak kerja sekarang itu paling cuma ikut ketik 10 menit, 15 menit, selanjutnya istirahat 2 jam, 3 jam gitu ya. Udah kemarin kata teman Bapak, Pak Arif istirahat dulu, oke siap. Nanti jam 2 kita kumpul lagi, oke siap. Bapak masuk ke kamar Bapak, karena kebetulan di base camp kan di sebuah hotel. Ya alhamdulillah, masuk hotel, sholat zuhur, istirahat, bangun-bangun jam 5. Sampai harusnya jam 2 kumpul, Bapak baru bangun jam 5. Aduh, ini Pak Arif katanya, tidur ya? Ya iyalah, habis ngapain lagi kalau bulan puasa? Kebetulan jarang-jarang tidur dianggap sebagai ibadah. Ya, jadi langsung aja tidur. Ya, karena ya untuk pimpinan Bapak, berarti nanti Pak Arif bisa melekatnya sampai malam, insya Allah. Ya baru jam 1 baru selesai, baru mau tidur. Ya sampai jam 1 malam ya standby lah. Ya standby itu benar-benar standby, karena nggak megang laptop, nggak megang, cuma nemenin aja yang muda-muda kerja. Ya. Kalau dalam bahasa ini bangunan jadi mandor doang gitu ya. Tapi ternyata capek juga loh jadi mandor tuh. Capeknya itu menahan kantuknya, kita nggak ada kerjaan gitu. Cuma lihat, oh ya selesai ini, oh ya gitu. Udah itu duduk lagi, wah itu melawan kantuknya, alhamdulillah. Bapak bolak-balik ambil kopi lagi, sampai tempat Bapak itu ada kopi tuh, gelas kopi hampir 7. Ya cangkir sih, cangkir kecil ya. Tapi yang lain cuma 1 gitu, Bapak 7. Yang kerja cuma 1 cangkir, Bapak yang nungguin 7. Ya mungkin karena ya cuma melihat aja, jadi itu kan lebih capek daripada yang bekerja. Jadi kita sepakat jam 8. Mohon maaf tadi Bapak agak terlambat, ya, agak terlambat sedikit. Tapi insya Allah nanti jam 8 kita bisa mulai silaturahmi. Nah kalau ketika asinkronus biasanya ingatkan saja Pak, kalau misalnya asinkronus berarti kita hanya berkomunikasi melalui teks, melalui mungkin voice call ya, tapi biasanya teks. Ya, kalau teks berarti Bapak menitipkan, yaitu kopi yang harus Bapak Ibu baca, kopi yang harus Bapak Ibu pahami. Kalau misalnya ada yang bisa kita diskusikan, silakan di WAG disampaikan. Ya, nanti kita bisa diskusi melalui WAG maupun kalau di Damel Bapak jadi lupa lagi tuh cara akses Damelnya. Ya nanti kita pelajari lagi. Nanti Bapak akan kirimkan materi-materinya, silahkan dipelajari, dipahami ya. Nanti ada bekal kopi, ya tolong diseduh saja sesuai dengan pengalaman Ibu dan Bapak. Ya. Dan biasanya kalau lagi rajin Bapak itu ya 1 hari sebelumnya Bapak sudah kirim. Jadi Pak PJ ini Pak Zakiron ya, ingatkan saja 1 hari sebelumnya, Pak mohon maaf besok kita asinkronus jam sekian sampai jam sekian. Nah kalau Bapak lagi rajin pada saat itu juga Bapak kirim filenya ya, kalau lagi rajin. Tapi kalau kirim balas ya wayahnya Pak Zakiron besoknya ngingetin lagi ya, Pak kopinya Pak gitu ya, mohon segera dikirim kopinya gitu ya. Jadi jangan bosan nih Pak Zakiron nih untuk silaturahmi dengan Bapak, karena ternyata Bapak sekarang sudah mulai lupa gitu. Kalau kadang-kadang kalau ya Sabtu Minggu kan hari libur ya, tapi dengan semangat Bapak dan Ibu untuk tetap belajar itu membuat saya juga ikut semangat gitu ya, karena kita insya Allah dengan niat untuk beribadah, kita menimba ilmu ya, kita berjihad fisabilillah dalam bidang pendidikan ya. Jadi jangan bosan lah, insya Allah lelah kita akan menjadi lillah kan begitu ya, insya Allah. Jadi Pak Zakiron mohon maaf Bapak tambahkan tugas 1 lagi, tolong ingatkan terus ya,
Tolong saya terus. Terima kasih sebelumnya Pak Zakiron. Oke, jam kuliah sudah. Buku, nah kalau buku ada beberapa PDF, nanti Bapak kirim ya Pak Zakiron, nanti tolong di-share saja. Buku-buku yang ada yang bentuknya PDF, ya, ada juga yang bisa untuk yang muda-muda nih, bisa dicarikan e-book yang sifatnya bukan gratis ya, karena kadang-kadang kalau kita akses ke akademia, kemudian ke ResearchGate gitu ya, itu ada beberapa tahapan yang harus diklik gitu. Kalau Bapak orangnya nggak sabaran begitu sudah harus silakan masukkan ini, lewat aja gitu ya. Udah silakan masukkan ini, pusing, lewat aja udah gitu. Ya, nah mungkin teman-teman, terutama yang muda punya kesabarannya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa tolong download, nanti share di grup, ya. Jangan ikutin Bapak yang gak sabaran ya. Udah gak sabaran, udah mati dan udah pusing gitu ya. Gitu. Jadi itu untuk materi. Nanti RPS-nya saya kirim, atau mungkin kalau sempat ya kita bahas dalam pertemuan ini. Kalau misalnya nggak sempat juga nanti saya kirimkan filenya, kemudian Bapak dan Ibu bisa lihat, bisa pelajari. Kalau misalnya ada masukan, Pak, bisa nggak kita bahas tentang, silahkan. Ya, silahkan. Karena sebuah ilmu kan harus selalu dinamis ya, harus selalu berubah seharusnya. Semakin baik, gitu. Tidak hanya itu aja gitu. Jadi harus ada penambahan ataupun perubahan dalam proses pengajaran ya. Mungkin kebutuhan Bapak dan Ibu tidak sama dengan yang 1 tahun yang lalu ya, ketika Bapak ngajar mata kuliah ini juga mungkin berbeda dengan yang sekarang dibutuhkan. Model adanya Neng AI gitu ya, apa sih, bisa nggak kita memanfaatkan Neng AI ini untuk berkomunikasi ya dengan orang tua ataupun dan sebagainya. Tuh. Terus UTS. Nah ini UTS kalau kalau Kieng ya, karena kalau Bapak lihat file tahun kemarin, jadi UTS-nya ini mohon Ibu dan Bapak tugas jangan hilang, di save ya, karena kalau misalnya Bapak lagi ini Bapak suka menanyakannya ya, tugas itu diulangi lagi ya, apakah ada perubahan pengalaman sebagainya, Bapak tinggal memodifikasi, menyesuaikan dengan keadaan yang terkini. Tapi soalnya hampir mirip sama-sama, walaupun sekarang ada kemarin pengelola PJJ itu mengirimkan, Pak ininya harus begini Pak ya. Kalau Bapak lihat sih ya sama aja lah dengan soal yang Bapak buat untuk teman-teman di PJJ ya, tidak terlalu jauh melenceng banget lah ya. Tuh, terus UTS, UAS, kemudian kalau di RPS ada diskusi kelompok ya, silahkanlah kalau misalnya teman-teman bisa diskusi kelompok ya, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga nggak jadi masalah, yang penting teman-teman bisa memahami materi yang nanti Bapak sampaikan. Itu terus untuk nilai, kayaknya kalau nilai Bapak termasuk yang sering ditegur oleh pengelola sebuah prodi ya. Bapak ngajar juga waktu itu di prodi bahasa Inggris, di bahasa Indonesia, di matematika ya. Itu suka ditegur karena katanya, Pak, di sini kalau kasih nilai standarnya beda dengan yang lain ya. Kalau teman-teman yang lain itu sesama dosen standarnya, misalnya kalau nilai A sekian, nilai B sekian, nilai C sekian. Kalau Bapak nggak ada standarnya, nggak ada standar nilai A, B, C.
karena Bapak cuma tahu nilainya cuma 1A. Ya, Alhamdulillah. Pak Arif. Ya, ini juga ada nih Pak Arif ya, Pak Arif Purwanto. Ya, sesama Arif jangan saling inilah. Ya, jadi standar Bapak itu nilainya 91. Ya. 91 sampai 100. Amin. Kan 90 ke bawah. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi, nah, Ibu jangan dulu terima kasih loh, Bu. Itu baru koma loh, belum titik. Nah, untuk itu ya kalau Bapak sering bilang ya cuma sebagai sebagai administrator. Kalau selama Bapak dan Ibu memberikan tugas tepat waktu, insya Allah nilai 911 itu pasti masuk gitu ya. Nah, tapi kadang-kala ada juga mahasiswa yang tanda kutip lah terlambat dalam memberikan soal, memberikan jawaban. Ya, kalau Bapak sih yang penting teman-teman lapor gitu loh. Mohon maaf Pak, saya belum bisa menyerahkan jawaban minggu ini. Kan seminggu tuh biasanya ya. Jadi tugas tuh seminggu, kalau Bapak seminggu. Ya, pinginnya sih setahun, tapi kayaknya kalau setahun terlalu lama. Jadi seminggu. Nah, pada saat seminggu itu deadline-nya sudah tidak terpenuhi oleh Bapak dan Ibu, tinggal ngobrol aja dengan saya. Mohon maaf Pak, saya belum bisa begini-begini karena sinyal susah dan segala macam. Bapak akan hargai bahwa teman-teman berupaya untuk menyelesaikan tugas, walaupun tugasnya belum selesai, ya kan? Nah, itu tetap akan Bapak beri nilai yang sesuai dengan standar Bapak. Tapi kalau misalnya nggak ada komunikasi, mata kuliah kita kan komunikasi, masa nggak ada komunikasi ya? Kalau nggak ada komunikasi ya mohon maaf, Bapak beri nilai maksimal hanya sampai 85. Ya, maksimal itu. Jadi ngobrol aja lah, ya. Saya juga memahami bahwa Bapak dan Ibu ini kuliah ini tuh sudah menyisihkan waktu, ya, sudah ya istilahnya harusnya bisa rekreasi, kumpul dengan keluarga. Sekarang pas cucu kita mau lihat ini sana nenek lagi kuliah tuh kan dengan cucu kita semakin nggak dekat gitu ya. Jadi awas gitu ya. Masalahnya kasihan kalau misalnya cucunya nanti diajak kuliah untuk sarjana gitu, nanti pusing sendiri ya. Yang pusing bukan saya tapi neneknya untuk menjawab, bukan saya. Ya. Jadi silahkan ya, jangan ragu kalau misalnya ada kendala dalam pengumpulan jawaban tugas. Ya. Yang penting ngobrol, yang penting ada konfirmasi lah, ya, ada konfirmasi bahwa saya mengalami kesulitan karena begini, ya udah, ya, itu kan kalau tugas gitu kan bisa tanda kutip lah, kalau dalam bahasa pegawai negeri kan bisa dirapel ya kan, bisa dirapel. Tapi komunikasi kan nggak bisa dirapel. Pak, minggu kemarin Bapak seminggu ini loh nunggu konfirmasi dari Bapak dan Ibu. Baru ngomongnya seminggu kemudian. Jangan ya, tugasnya bisa dirapel, tapi komunikasi kita tetap di minggu yang bersangkutan. Ya, itu aja. Terus kendala apa ini dalam perkuliahan silahkan. Bapak nggak ini sekali, karena mungkin saja kalau Bapak harus tegas pada saat tertentu, mungkin Bapak juga mengalami apa yang dialami oleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi ya mari kita sama-sama memahami saja ya, memaklumi. Kita nggak mungkin bisa 100% seperti reguler ya. Kita juga tidak mungkin tegas penerapan aturan yang dengan yang reguler. Dimana kalau reguler kan bisa kapan saja ketemu ya. Tapi kalau misalnya model PJJ begini kan paling kita ketemu seminggu sekali ya. Sekali itu, terus udah nilai segala macam, tugas kayaknya kontraknya itu saja mungkin ya, atau ada yang
Pak Zakiron atau Bapak dan Ibu punya pengalaman lain yang mungkin menyenangkan, menyamankan Bapak dan Ibu ketika kuliah, ya kalau misalnya itu bisa kita lakukan di mata kuliah Bapak, ya silahkan. Monggo. Mungkin apa ya? Ini bukan Dimas tapi introduksinya ini hampir 45 menit. Tadinya cuma mau sebentar, sekarang udah 45 menit loh. Ya. Ya itu Komunikasi itu. Pak, komunikasi Pak. Itu juga yang jadi kendala Bapak, kata mahasiswa Bapak itu, Pak Arif tuh kalau udah ngomong suka lupa waktu Pak, katanya. Tiba-tiba maghrib aja gitu. Ya. Jadi mohon diingatkan, mohon maaf Pak, waktu perkuliahan Bapak sudah selesai karena kami juga harus mengikuti perkuliahan berikutnya. Ya. Bapak suka keasikan, kalau udah ngomong ya udah. Ya. Jadi mohon diingatkan, mohon maaf Pak, waktu Bapak tinggal 10 menit lagi. Kata Bapak akan jawab sebentar. Ya sebentar itu bisa setengah jam. Ya. Jadi mohonlah permakluman dari Bapak dan Ibu kalau saya banyak melanggar aturan. Ya, aturan.